Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dinda Katlia dengan NIM 20240070068. Saya dari AK24E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode harga pokok pesanan dan full costing. Berikut adalah pengertian dari metode harga pokok pesanan dan full costing. Metode harga pokok pesanan digunakan untuk menghitung biaya produksi pada perusahaan yang membuat produk menggunakan berdasarkan pesanan. Semua biaya produksi seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead atau tetap dan variabel ini dimasukkan ke dalam harga pokok produk ini. Ini disebut juga dengan full costing. Dalam metode ini, biaya overhead dibebankan ke produk berdasarkan tarif tertentu yang dihitung dari kapasitas normal atau dari biaya sebenarnya. Biaya overhead tetap tidak langsung menjadi biaya penjualan jika produk belum dijual, melainkan tetap dihitung sebagai bagian dari harga pokok produk. Selanjutnya yaitu tujuan metode harga pokok pesanan. Tujuannya adalah menghitung harga pokok untuk setiap pesanan, baik total biaya maupun per unit. Biaya dikumpulkan khusus untuk pesanan tertentu dan dihitung per unit dengan membagi total biaya dengan jumlah produk yang dibuat dalam pesanan tersebut. Sistem ini menelusuri biaya pada tiap pesanan, kontrak, atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi biaya. Yang pertama, pada perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang ini, siklus dimulai dari pembelian barang dan berakhir dengan penjualan. Akuntansi biayanya fokus pada harga pokok barang yang dijual serta biaya lainnya seperti umum, admin, atau pemasaran. Selanjutnya yaitu ada perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa ini, siklus akuntansi biayanya dimulai dari persiapan hingga penyerahan jasa. Biayanya dicatat dari awal hingga jasa diserahkan ke pelanggan. Selanjutnya yaitu ada perusahaan manufaktur. Di sini siklus akuntansinya dimulai dari bahan baku masuk ke produksi hingga produk jadi masuk gudang. Biaya yang dicatat adalah bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi harga pokok produksi per unit produk jadi. Dan untuk pembahasan metode harga pokok pesanan ini difokuskan pada perusahaan manufaktur karena proses produksinya sesuai pesanan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri produksi berdasarkan pesanan. Yang pertama yaitu ada produksi dilakukan hanya jika ada pesanan, tidak untuk stok. Yang kedua, proses produksi tidak terputus-putus karena tergantung pesanan. Yang ketiga, produk dibuat sesuai permintaan pelanggan. Biasanya dibuat unik atau limited edition. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari metode harga pokok pesanan. Yang pertama adalah produknya beragam sesuai permintaan pelanggan. Yang kedua, biaya produksinya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu langsung adalah bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua tidak langsung, itu seperti biaya overhead pabrik atau BOP. Dan yang ketiga yaitu biaya langsung dihitung berdasarkan pesanan tertentu. Yang keempat yaitu ada BOP dibebankan sesuai tarif tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada harga pokok per unit. Ini dihitung saat pesanan selesai dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah unit produk dari pesanan itu. Selanjutnya yaitu ada manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama itu ada menentukan harga jual. Informasi harga pokok produk membantu perusahaan menetapkan harga jual yang menguntungkan dan untuk bersaing. Yang kedua yaitu bisa mengukur efisiensi produksi. Ini bisa digunakan untuk menilai apakah proses produksi berjalan secara efisien atau ada pemborosan. Dan yang ketiga yaitu ada pengendalian biaya. Ini membantu mengontrol biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead agar tidak melebihi anggaran yang kita anggarkan. Dan yang keempat yaitu ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini menjadi dasar dalam membuat keputusan produksi berikutnya dan merencanakan keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu ada penilaian laba rugi tiap pesanan. Ini bisa diketahui apakah tiap pesanan menghasilkan untung atau rugi, sehingga bisa dievaluasi untuk kedepannya.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.